Halo sahabat UMN, selamat datang di podcast UMN Library episode kelima. Pada podcast hari ini, Library mengundang Bapak Dr. Bonifasius Hendar Putranto, SSM Hum, selaku dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Multimedia Nusantara sejak 2008 ya Pak ya? Ya. Dan pengampu mata kuliah seperti Critical and Creative Thinking, Design Thinking, Communication Ethics, Intercultural Communication, dan Qualitative Research Method. Pak Hendar, selamat datang di podcast Memen Library dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Mbak Selamat Gadis. datang kembali juga Pak ke Indonesia. Iya. Saya dengar kemarin baru dari India ya Pak ya? Iya betul, 1 bulan di India, bulan Oh iya. Februari. Ya, bagaimana rasanya Pak setelah Wah. kembali dari India? Itu luar biasa pengalaman saya di sana, itu benar-benar membuat saya merasa I'm living another man's life. Jadi saya seperti merasa menghidupi suatu kehidupan yang bukan kehidupan saya begitu ya. Oh gitu Pak? Iya, jadi gimana itu bilangnya, itu agak-agak ambigu ya, tapi maksud saya begini. Kan itu pengalaman pertama saya selama itu di luar negeri ya. Sebelumnya tentu saya pernah ke luar negeri, misalnya ke Malaysia belum lama ya, tahun lalu, tapi itu 5 hari. Pernah juga ke Hong Kong 1 minggu dan seterusnya. Rata-rata tidak lebih dari seminggu. Tapi yang 1 bulan itu benar-benar demanding ya. Karena ya saya merasa ada shock culture juga. Saya pengajar intercultural kan, dan banyak riset juga tentang budaya ya. Dari tahun 2005-2006 saya sudah mulai meneliti tentang budaya. Buku-buku awal saya dulu bersama Romo Muji Sutrisno, itu juga tentang budaya, multikulturalisme, kajian budaya. Tapi ketika mengalami sendiri apa yang pernah saya tulis ya, belasan tahun sebelumnya, itu beda sekali ya. Karena saya merasa mereka itu sangat hospitable, sangat ramah. Jadi saya pikir hanya orang Indonesia yang ramah. Tapi ternyata orang India itu juga sangat ramah, murah senyum. Iya. Dan mereka sangat murah hati dalam berbagi, dalam memberi. Dan saya kira budaya India itu adalah budaya yang juga terbilang cukup tua, ribuan tahun ya, karena dari peradaban Sungai Gangga itu kan. Dan kita tahu bahwa agama Hindu dan agama Buddha kan lahirnya di sana. Jadi saya merasa bahwa mereka itu sangat ramah, sangat dalam berpikirnya, dan juga mudah sekali untuk berbicara. Ya. Walaupun bahasa Inggrisnya tentu aksennya agak tidak terlalu mudah ya. Kalau mungkin pernah dengar orang India berbicara, bahasa Inggrisnya aksennya agak, karena mungkin ada pengaruh dari bahasa Hindi ya. Jadi agak ada semacam ketekuk lah begitu, ada bagian-bagian ketekuk. Tapi saya merasa sangat welcome di sana dan sangat suka juga berbagi budaya Indonesia di sana. Begitu Mbak Gadis. Iya Pak. Kira-kira apa yang paling dirindukan ketika di India? Saya rindu keluarga saya ya. Oh iya, tentu Jadi saja ketika dong. sudah itu yang disebut homesick ya. Iya. Ketika sudah mulai masuk minggu kedua ya tentu kita kan ada HP atau apa ya, tetap WA, video call dan sebagainya. Tetapi beda ya ketika relasi itu termediasi oleh, ini kan teknologi lah namanya. Teknologi dengan kalau kita ketemu tatap muka, ngobrol ya, hidup di bawah satu rumah kan gitu, atap. Itu kan ada warmth ya, ada kehangatan yang kita tidak jumpai karena kan mereka stranger kan. Semua yang ada di India itu kan stranger bagi saya. Tapi kan lama-lama pelan-pelan saya merasa kangen dengan rumah, kangen dengan suasana sapaan, hangatan, ya bercanda. Ya bukan saya nggak bercanda di sana bercanda juga. Tapi beda ya, ada homesick itu setelah minggu kedua menuju minggu ketiga saya homesick. Nah setelah pas minggu ketiga karena udah tahu seminggu lagi mau pulang ya udah homesicknya pelan-pelan ini. Hilang. Homesicknya itu sampai saya meneteskan air mata ya, sampai menangis ya. Tapi tidak bisa dijelaskan tangisnya itu apa ya, ya itu homesick lah. Jadi itu yang paling saya rindukan ya tentu pertama keluarga, lalu juga saya rindu masakan Indonesia dengan rasa sambelnya yang pedas. Di sana mungkin orang bilang cukup pedas ya, spicy, tetapi tidak sepedas yang saya makan kayak sambal terasi atau sambal ijo ya, atau sambal ya sambal-sambal kita itu ada banyak sekali, sambal matah dan semuanya. Ya saya suka sekali kalau selera makan di Indonesia ya. Tapi di India saya tidak ada masalah sama sekali. Istri saya membekali dengan norit, tidak saya buka noritnya. Norit itu kan yang buat kalau ada gangguan pencernaan. Jadi tidak saya buka, itu artinya saya tidak pernah ada masalah pencernaan di sana. Ini makanan favorit di India apa Pak? Jenisnya itu ada 2 yang saya suka. Satu itu yang memang jenis curry ya, curry ya.
Karinya itu mereka banyak sekali ya. Jadi sayur itu ya kari, terus kemudian ada daging. Tapi di Gujarat itu kan mereka vegetarian state. Jadi sebagai sebuah negara bagian, Gujarat, tempat saya 1 bulan di situ, Gujarat itu vegetarian state. Jadi dia tidak menyajikan daging sapi, tentu tidak mungkin karena Iya, ini tidak India. boleh Daging ya, sapi suci. tidak disajikan di India. Biasanya muton ya, muton itu apa ya, daging domba atau daging kambing. Tapi itu baru saya jumpai daging kambing itu di Delhi ketika pergi ke Taj Mahal, lalu kan kami menginap 2 malam ya di Delhi, New Delhi. Selama di Gujarat, jadi makannya itu ya sayur-sayurannya yang banyak. Dan olahan sayur-sayuran termasuk kayak kentang, tomat begitu ya. Ada satu yang menarik itu yang kentang, lalu ada tomatnya seperti dipanggang, lalu ada kentang. Saya nggak tahu namanya, itu agak susah ya. Namanya mereka kadang-kadang nama itu panjang-panjang ya. Kentang itu sangat enak karena apa ya, mereka ada ghee itu seperti olahan dari yogurtnya ya. Dan jadi sapinya tidak dimakan dagingnya, tapi susu, olahan susu itu dibuat, dan itu sangat enak karena kentang itu antara kental, ada keju begitu, tapi lalu dia dipanggang jadi lumayan sehat, tidak digoreng. Dan terus dengan ada cacahan dari daun-daunan apa gitu, banyak sekali daun-daunannya. Jadi itu kalau ada disajikan itu setiap makan siang, saya selalu ambilnya itu agak lebih banyak daripada yang lain. Oh iya, karena enak ya Pak ya. Enak-enak di sana. Jadi ngiler kita ya. Jadi pagi-pagi ngomong Iya, itu. pagi-pagi. Bagi yang belum sarapan ya teman-teman ya. Silakan sarapan. Baik Pak, nah kebetulan tema kita hari ini adalah Birthday for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Menariknya kan Bapak baru saja pulang dari India. Kira-kira ada hal yang mau dibagikan nggak Pak dari India? Mungkin sedikit cerita atau mungkin ada oleh-oleh dari India yang mau dilihat ke kita gitu, ada nggak Pak? Oke, boleh. Jadi Boleh ya? sambil saya cerita nanti ada juga bukti-bukti pendukung lah gitu ya kira-kira. Bukti pendukung. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi ketika saya di India itu kan saya mengajar. Mata kuliahnya Intercultural Communication. Ya. Mengajar untuk mahasiswa magister ya. Jadi Master of Business Administration, MBA students. Di situ saya mengajar Intercultural Communication dan Conflict Management. Jadi karena mereka adalah mahasiswa manajemen ya, Master of Business Administration itu kan manajemen lah kalau di sini. Jadi mereka itu sangat curious to know, dan mereka punya budaya yang bagus, budaya mencatat. Mahasiswanya itu tidak banyak menggunakan HP seperti kayak kalau di kelas kita rata-rata itu mereka malah pada begini mahasiswa ya. Ya S1 ya S2 ya, saya juga karena pernah S3 di sini saya lihat malah rajin seperti apa ya. Sebenarnya bukan rajin mencari bahan di sini ya, tetapi ya mungkin membuka sosial media atau yang lain. Nah kalau di sana ketika saya mengajar 1 bulan itu, dan itu ternyata budaya mereka budaya akademik ya. Mereka mencatat. Nah ini contoh-contoh catatan itu ya seperti ini. Saya bawa beberapa. Jadi ini ada, ini tulisan tangan ya. Bukan tulisan mesin, ini bukan AI ya. Ini tulisan tangan, kuis ya. Kuis, tetapi ini seperti keseharian mereka juga. Jadi mereka menulis gitu kan. Mereka menulis, mereka mencatat, dan menariknya mereka berhasil tanda kutip mengawinkan budaya tradisional. Mereka kan memang terkenal dengan tulisan-tulisan dari zaman dulu ya. Termasuk Sanskrit segala itu kan dari sana. Mereka mengawinkan budaya menulis yang tradisional, yang lama. Bahasa Hindi itu kan asal-usulnya kan juga dari bahasa yang cukup tua ya. Saya kira mungkin Sanskrit itu ya. Nah, dengan mereka posting di LinkedIn. Oh gitu. Iya, LinkedIn itu kan ya memang budaya sekarang lah ya, LinkedIn ya, LinkedIn. Jadi setelah mereka selesai membuat resume, catatan, kalau ini kan kuis ya, kalau kuis kan lalu dikumpulkan ke saya, jadi mereka nggak punya apa namanya backupnya. Tapi kalau catatan mereka itu setelah mereka mencatat, terus mereka membuat resume, diketik ya, artinya mereka setelah ada catat, ada ketik, jadi kan belajarnya 2 kali tuh. Mencatat di kertas seperti ini, dan kertasnya rata-rata ya seperti ini. Lalu kemudian mereka mengetikkan ulang, lalu post di LinkedIn, lalu tag saya, tag Prof. Asutos Verma yang sebagai profesor mereka ya, yang dari manajemen, Associate Profesor Asutos Verma. Mereka tag dekan mereka juga, Dr. Bizal Javeri. Dan bahkan sampai mereka tag Parul University. Oh iya, saya perginya ke sini ya, ke Parul University ini. Ya. Di Gujarat ya, di kota Vadodara, 20 km dari kota Vadodara. Terus mereka tag juga sampai presidennya, kalau presiden itu di sini rektor lah. Mereka tag gitu.
Dan Parulnya menanggapi tag mereka. Oh iya. Menanggapi, ada repost di juga. LinkedIn saya ya, di LinkedIn saya. Kan mereka harus jadi teman saya dulu kan, agar bisa tag dan bisa saya baca. Jadi saya dapat teman baru 20-an mahasiswa lah dari total 30 yang saya ajar. Mereka 20 orang udah terhubung dengan LinkedIn saya. Terus kemudian mereka menuliskan hari ini atau minggu ini lah, mungkin kalau setiap hari kan enggak ya. Tapi minggu ini kan kami 3 minggu, interaksinya 3 minggu. 21 sesi, 3 minggu, termasuk penyerahan sertifikat di akhir. Jadi kadang-kadang karena 3 minggu, jadi di akhir minggu pertama, di akhir minggu kedua, di akhir minggu ketiga, mereka posting. Minggu ini kami mendapat materi seperti ini dari Prof. Hendar. Karena kan saya ikut program namanya International Visiting Professor Program. Jadi ya dipanggilnya ya profesor kan gitu. Associate Professor, asisten profesor ya tetap dipanggilnya profesor. Ya kan? Jadi Prof. Hendar mengajarkan kepada kami tentang misalnya culture shock. Mengajarkan kepada kami tentang pentingnya menghargai bahasa ibu, mother tongue. Ya. Itu salah satu yang juga UNESCO sangat concern ya, melindungi bahasa ibu, melindungi mother tongue. Karena dengan gejala globalisasi bahasa itu kan lalu semua apa-apa Inggris, apa-apa Inggris. Di kelas saya tidak, saya buat ada satu permainan role play. Mereka memperkenalkan diri dan keluarga dan hobi mereka menggunakan bahasa ibu. Dan di sana itu seperti juga di Indonesia ada banyak budaya dan bahasa. Di sana itu ada sekitar ratusan bahasa. Ya, jadi ada ratusan bahasa, ratusan budaya juga. Bahkan ada di satu state itu bisa 3, 4, 5 bahasa. Karena mereka itu punya 27 state dan 8 daerah khusus, jadi sekitar berapa? 35 ya. Dekat-dekat lah dengan kita kan 38 provinsi. Mereka sekitar 35, itu satu state itu bisa punya beberapa, bahkan bisa belasan bahasa. Nah, mereka ada yang memperkenalkan diri dengan bahasa misalnya selain Hindi ya. Kalau Hindi kan tanda kutip bahasa, seperti bahasa Indonesianya di kita. Nah, terus mereka ada yang bahasa Hindi, ada yang bahasa Punjab. Punjab itu dari State of Punjab. Terus ada yang bahasa Marwati, Marawari. Ada yang bahasa dialek Kanada, bukan Kanada negara ya, tapi memang namanya Kanada. Lalu ada yang bahasa dari daerah India Utara. Lalu ada yang bahasa Tamil, ya Tamil itu India Selatan. Nah, kok saya tergerak untuk membuat semacam role playing simulation begitu karena saya lihat mereka bahasa Inggrisnya juga tidak semuanya lancar. Jadi saya baru tahu belakangan bahwa di India itu ada politik budaya. Oh, begitu, Pak. Iya, terutama setelah ya presiden yang sekarang ya kita tahu, Perdana Menteri, bukan presiden. Perdana Menteri yang sekarang itu kan sudah berkuasa cukup lama. Jadi dia menekankan bahwa India harus bangga dengan budayanya. Sehingga lalu ditekankan bahasa Hindi itu sebagai bahasa yang nasional umum. Tetapi juga di setiap state itu ditekankan bahasa masing-masing. Jadi ada bahasa Gujarati juga. Nah, ada yang memperkenalkan diri bahasa Gujarati. Karena saya lihat kok bahasa Inggrisnya ya lancar sih, jauh lebih lancar daripada sebagian mahasiswa kita yang saya lihat ya. Tapi tidak sangat lancar gitu. Jadi saya pikir apa ya? Kenapa mereka nggak memperkenalkan diri saja dengan bahasa ibu mereka? Seperti ketika mereka ngobrol dengan mamah mereka atau ibu mereka. Dan itu ternyata lancar. Dan mereka tidak kikuk ketika memperkenalkan diri. Dan itu saya senang sekali. Walaupun saya tidak paham kata per kata, tetapi kan saya baca body language, expression-nya ya. Cultural expression itu salah satu yang juga ditekankan UNESCO ya di dalam World Diversity itu ya. World Cultural Diversity. Jadi cultural expression itu ada banyak. Jadi kita perlu melihat yang terlihat, seperti bahasa itu kan terdengar gitu ya. Kita juga bisa mendengar bahasa tubuh, body language ya. Bagaimana mereka ada yang pas mengucapkan, ada yang cerita tentang keluarganya, saya diberitahu karena diterjemahkan gitu. Oh, ya. iya. Ada yang menerjemahkan temannya karena yang kebetulan juga bisa bahasa yang sama. Pak, dia lagi cerita dia struggle Pak di keluarga. Struggle dalam arti apa? Keluarganya bukan keluarga yang berada. Tapi dia menjadi tumpuan keluarganya karena dia berhasil level S2. Jadi saya kira itu studi itu sangat dihormati di India. Jadi studi bisa sampai S2, S3 gitu itu sangat dihargai kalau di budaya. Padahal yang lain-lain itu ya istilahnya mungkin kalau pakai istilah kita ya hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi dia cerita satu rumah itu isinya 24 orang. 24. Dan bukan rumah istana ya, ini rumah biasa ya. Mungkin seperti kita rumah misalnya perumnas lah gitu. 24 orang itu bisa sampai 4 atau 5 keluarga kumpul di situ.
Jadi dia cerita betapa sesak di rumah itu, ya, tetapi bagaimana dia mencoba berusaha dengan pendidikan sampai dia nanti akan selesai, mungkin tahun depan dia akan selesai, karena ini kan mahasiswa semester awal ya, semester 1 atau 2. Jadi dia berharap pendidikan akan membebaskan dia. Dan itu saya kira juga salah satu tujuan pendidikan budaya ya. Jadi pendidikan yang sensitif terhadap budaya adalah bahwa budaya itu dapat dilihat sebagai modalitas untuk mengangkat orang ke level yang lebih tinggi, ke level ya kehidupan, martabat dan sebagainya seperti itu. Jadi saya kira itu senafas lah dengan apa yang disampaikan oleh UNESCO dalam perayaan Hari Keragaman Budaya Sedunia itu ya, tanggal 21 Mei ya, kita sudah lewati tanggalnya ya. Begitu, Mbak. Iya, wah, terima kasih. Dan ini ada masih banyak lagi ya. Kalau saya cerita satu-satu bisa habis ini. Mungkin satu hal yang kecil saja. Ini saya tadi sudah tunjukkan ya. Ini mukwas namanya, mukwas. Jadi seperti ini, mungkin teman-teman nanti akan lihat ya. Ini bisa dimakan ya. Saya beri contoh aja kan bisa dimakan ya. Saya coba ya. Misalnya gini. Ini dimakan langsung ditaruh di tangan atau di sendok ya. Oh ya mereka biasa makan pakai tangan ya. Karena kalau sendok itu kan budaya Inggris karena menjajah mereka, jadi mereka jarang. Langsung dimakan aja. Jadi ini membuat nafas menjadi segar setelah kalau kita makan di India itu bumbunya kuat-kuat, ya karinya. Lalu ada taste seperti pungent smell lah begitu. Jadi mungkin saya nggak tahu nama aslinya di sana, tapi mungkin kalau di sini misalnya seperti ada daun-daun tertentu kan yang rasanya kuatnya atau smellnya kuat. Nah ini akan mengembalikan fresh breath. Jadi kita nafasnya jadi segar kembali. Mukwas ini dia ada unsur adas ya. Adas tuh jinten kayaknya kalau kita ya. Ada daun mint ya. Terus ada beberapa biji-bijian, ketumbar juga ada di sini, ketumbar. Jadi kalau melihat di sini mungkin ada 5 atau 6 komponen. Dan ini maksudnya bukan hanya sekedar setelah makan lalu kemudian seperti tadi saya menyantap begitu ya. Ini tuh ada filosofinya. Dan filosofi itu tentu lahir dari budaya ya, tradisi kan. Jadi ada 2 hal yang saya tangkap. Pertama adalah dia balancing. Sebagai digestive aid, jadi alat bantu pencernaan. Dia akan membuat tubuh itu kembali misalnya netral. Karena ini biji-bijian, ini kecenderungannya basa. Sifatnya basa, pH-nya berapa di atas 8 ya. Kalau basa kan pH di atas 8. Sementara makanan-makanan yang kari-kari itu sifatnya asam. Jadi pH-nya di bawah 8. Jadi dia akan menaikkan kadar basa sehingga lalu keseimbangan homeopati ya. Jadi keseimbangan tubuh itu akan tercapai kembali. Dan mereka itu dipelajari sungguh-sungguh. Mereka punya fakultas Ayurveda. Ayurveda itu seperti kalau kita alternatif medicine misalnya dengan jamu. Tapi bisa bayangkan Mbak Gadis, mungkin nggak di sini ada fakultas jamu? Agak sulit sepertinya. Sepertinya orang baru melihat bahwa jamu itu adalah produk artefak budaya ya. Misalnya ya kayak seperti ini gitu. Ini kan artefak ya, artefak budaya. Mereka punya Faculty of Ayurvedic. Jadi pengobatannya pun menggunakan pengobatan khas India, bukan Barat. Yang fakultas medicine ada sendiri. Jadi fakultas kedokteran lah kalau kita ya, fakultas kedokteran. Tapi fakultas Ayurvedic itu termasuk pijatnya, terapinya dengan minyak khas dari mereka. Terus ada dipelajari yang digestive aid seperti ini. Unsur-unsur ramuan-ramuan juga mereka pelajari dengan baik. Dan itu pelajari itu juga dalam arti nanti ada SKS-nya lah gitu ya. Kan sampai lulus. Nah, jadi itu fakultas Ayurvedic. Itu yang pertama. Jadi digestive aid. Yang kedua, filosofinya itu adalah ini keragaman ya. Ini kan keragaman kalau melihat begini. Dan keragaman ini semuanya bersumber untuk balancing. Jadi membuat hidup itu lebih seimbang. Jadi mereka itu tidak pernah setelah selesai makan itu hanya minum ya misalnya. Ya mereka minum juga. Tetapi selalu ditutup dengan ada makan seperti ini. Karena bagi mereka itu harmoni ya, balancing itu kan mengarah pada harmoni, tatanan. Jadi hidup itu kembali tertata lagi setelah sempat dengan makan. Makan itu kan membuat kita kan bergerak ya bagian ya organ dalam lah ya, organ pencernaan terutama. Nah itu terus kemudian perlu ditenangkan. Setelah bergerak kan peristaltik kan namanya. Terus perlu ditenangkan dengan mengunyah biji-bijian begini.
Jadi kembali hidup itu balancing, tidak terlalu ke kanan, ditarik, kemudian bisa pendulumnya ke tengah lagi, seperti itu. Menarik kan? Iya, menarik sekali ada filosofinya ternyata ya. Ada filosofinya ini. Oke, Oke, itu Pak. Mbak Gadis. Iya, tadi kan Bapak menyebut bahwa waktu di India ternyata ada beberapa culture shock ya Pak yang dialami. Betul, betul. Boleh diceritain nggak Pak, kira-kira culture shock seperti apa sih yang dialami di India dan bagaimana cara Bapak untuk menangani culture shock tersebut gitu? Oke, baik. Jadi kalau dari saya dan saya melihat ya, jadi ada yang pengalaman saya, tapi saya juga melihat ada yang culture shock yang dialami teman-teman profesor yang berasal dari mungkin sekitar 13-14 negara yang barengan dengan saya ya. Ada yang dari mana? Rusia. Yang jauh-jauh tuh Rusia, Amerika, China. China mungkin dekat ya. Rusia, Amerika, Afrika Selatan. Ada dari apa? Ada Afrika Selatan, Jamaika juga ada. Dari Jamaika kan artinya di bawahnya Amerika ya, Amerika Serikat ya. Terus ada juga yang dari Prancis ya. Ada yang dari Vietnam, tetangga kita, Filipina juga ada. Nah, Australia juga ada. Nah, Polandia saya juga ingat. Saya ingat itu ada 2 rekan yang shock culture itu sebenarnya akan dimulai dari tubuh dulu, karena tubuh itu yang mengalami. Jadi dia sakit, padahal itu profesor nursing, keperawatan. Mungkin dia kaget dengan makanan kari atau apa, atau cuaca, karena cuacanya pas lagi baru selesai musim dingin, jadi itu musim apa? Semi ya, kan mau musim panas. Jadi mereka kan mengenal 4 musim juga ya. Kalau saljunya nggak ada di Gujarat, saljunya di Himalaya. Saljunya adanya di Himalaya ya. Jadi kelihatannya dia kaget dengan cuaca, dengan makanan, dan mungkin juga perjalanan jauh dari Amerika Serikat. Ini profesor dari Amerika Serikat. Terus ada satu lagi teman yang dari Jamaika. Jamaika itu ya, Lance Scott. Dia juga sakit, terutama hampir semua itu batuk-batuk. Jadi batuk, seperti radang lah ya, batuk. Saya nggak tahu apakah memang batuk itu karena satu tadi cuaca, makanan, tapi bisa juga karena mereka kaget kan budayanya beda. Itu kan lalu misalnya kita biasa menyapa atau biasa tidak disapa misalnya. Ya kalau budaya barat kan mind your own business. Ya biasanya gitu ya. Individualis. Urus urusanmu sendiri, jangan pengen tahu saya mau kemana. Kalau di sana kan mau kemana Pak, mau kemana Prof gitu ya. Itu biasa ya, kayak kita juga di sini badai tindak pundi kalau orang Jawa kan mau kemana. Mereka bukan tanya mau kemana harus persis jawabnya, itu kan adalah bagian dari budaya mereka menyapa ya. Nah, mungkin sebagian dari para profesor yang berasal dari negara-negara yang berbeda itu kaget. Kalau saya kan tidak terlalu kaget karena kita relatif dekat budayanya dengan India ya, saling menyapa itu. Mungkin mereka kaget. Terus itu ada yang satu bed rest sampai di situ ya. Tidak sampai ke rumah sakit tapi dia bed rest, dia istirahat. Terus yang satu saya temenin ke apotik. Jadi beli obat. Nah, di sana obat sangat murah ya. India kan terkenal juga pengobatannya bagus. Dia beli di apotik ya semacam beli Panadol atau apalah semacam begitu ya. Jadi dia mencoba menyembuhkan ini radang tenggorokannya. Jadi saya kira culture shock itu tidak perlu selalu dilihatnya itu yang besar-besar. Bisa dilihat dari badan yang sakit itu sendiri sudah culture shock. Kalau level saya tadi saya sempat singgung di depan ya teringat rumah gitu ya, teringat kenyamanan yang ada di rumah, kan itu di luar comfort zone ya. Saya masih harus mengajar di UMN dengan Zoom. Pagi-pagi bangun karena perbedaan waktu 1,5 jam ya. Jadi kalau di sini kuliah jam 8 itu di sana setengah 7. Kan biasa kan di sini kuliah jam 8 mulai. Jadi saya mengajar dengan Zoom. Setengah 7 yang lain masih pada tidur. Sana setengah 7 masih gelap di sana. Oh iya Pak. Setengah 7 masih gelap ya, sampai jam 7 baru mulai agak terang. Ya, jadi jam-jam 6, jam setengah 7. Nah, culture shock-nya juga adalah mungkin karena mereka tidak biasa harus berjalan kaki yang banyak. Karena di sana jarak dari kayak misalnya dari kita ke gedung A ya, itu mungkin bisa 2-3 kali lebih jauh dari satu titik ke titik lain. Jadi untuk dari tempat penginapan yang ada di kampus tersebut juga, ya misalnya kita kan punya prodi perhotelan kan. Misalnya kita nginepnya di prodi perhotelan karena dia ada kamar-kamar yang disewakan untuk hotel, untuk khusus tamu ya. Lalu kami harus jalan mengajar kayak di gedung A, tapi jarak gedung A-nya itu mungkin di Menara BCA yang ini. Misalnya. Jadi jalannya agak sedikit lebih jauh. Gitu. Mungkin kaget karena harus jalan bolak-balik. Untuk kembali ke tempat makan, kami disediakan ada restoran, itu juga harus jalan kaki lagi. Jadi jalan itu rata-rata 10.000 langkah lebih kalau di sana setiap harinya. Ya kalau kita di sini kan agak jarang ya, kecuali kita berdedikasi banget.
baru bisa mencapai 10.000 langkah kan. Tapi kalau enggak, misalnya kita hanya jalan di UMN aja 10.000 langkah kan ya mungkin harus muterin UMN 4 kali mungkin ya istilahnya begitu. Nah jadi culture shock itu semacam itu. Bagi saya melihatnya bukan lagi hal-hal yang ideologis lah katakanlah culture shock ya. Tentu bisa juga seperti itu misalnya kaget melihat orang Hindu, ya orang India yang mostly beragama Hindu, misalnya menyembah banyak dewa, salah satunya misalnya dewa Ganesha, ini saya bawa patungnya ini ya. Saya diberikan oleh salah seorang mahasiswa di sana ya. Dewa Ganesha ya. Dewa gajah ya, wajahnya kepalanya besar, badannya perutnya agak membuncit. Terus satu tangan memberi berkat, lalu di sini ada yang warna hitam ini dia mengendarai tikus. Jadi tikus ini tunggangannya Dewa Ganesha. Ya, kalau Dewa Wisnu kan tunggangannya sapi kalau nggak salah. Jadi gitu ya. Nah ini melambangkan bahwa jangan terkecoh oleh penampakan yang besar, tapi ternyata dia lembut karena tikus yang sekecil ini menjadi tunggangannya. Ya. Jadi mungkin orang di sana kaget karena itu negeri 1000 dewa ya. Saya pas berkunjung ke salah satu tempat ibadat di sana, itu ada di setiap candi kecil-kecilnya. Jadi seperti bayangkan Candi Borobudur itu kan ada yang utama, lalu ada yang di sekelilingnya yang lebih kecil. Itu candi-candi itu isinya dewa yang berbeda-beda, termasuk Dewa Ganesha ada di salah satunya. Tapi ada banyak sekali dewa. Bagi mereka pengetahuan itu bukan hanya seperti pengetahuan modern ya, barat sekuler maksud saya. Pengetahuan itu adalah warisan dari yang ilahi, karena mereka punya dewanya. Jadi yang semakin berpengetahuan menjadi seperti God-like quality. Kualitasnya seperti dewa tertentu kan. Ya misalnya salah satu yang paling dihormati Dewa Ganesha. Dan kalau semakin lama kan dewanya ada dewa yang utama juga ya. Ini jadi ada dewa itu kayak lesser god, ada yang supreme god lah. Mereka punyanya kan seperti Dewa Wisnu, Dewa Shiva, ya, dan Dewa Brahma ya kalau nggak salah. Itu adalah dewa-dewa utama dalam tradisi agama Hindu ya. Dan agama Hindu kan juga banyak sekali cabang-cabangnya. Saya kira itu menarik sekali kalau melihat. Menarik sekali ya Pak ya. Mungkin ada lagi Pak kira-kira yang mau di-share atau? Ini, misalnya saya kan pergi ke Taj Mahal ya, ini contoh fotonya ya Taj Mahal ya, teman-teman. Jadi bersama para profesor kami pergi ke Taj Mahal. Ini kita tahu ya Taj Mahal itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia yang versi lawas maupun yang versi sekarang juga tetap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Lalu kami diajak untuk ke salah satu pengrajin yang ada tidak terlalu jauh lokasinya dari Taj Mahal ya. Kalau cerita Taj Mahal saya bisa semalam suntuk nanti ya. Jadi saya akan coba. Ini kan artefak budaya ya. Ini tuh dari marble, dari batu marmer yang memang dipakai untuk membuat Taj Mahal kan. Kalau kita lihat di sini Taj Mahal, ya. Jadi ini adalah marmer yang memang pengrajinnya itu keturunan dari pengrajin yang dulu dipercaya oleh Sultan siapa itu ya yang membangun ini. Sultan Islam ya yang memang waktu itu membangun untuk istrinya ya untuk menghormati istrinya yang sudah meninggal lebih dulu. Jadi ini kan di dalamnya itu ada mausoleum itu makam ya, makam istrinya. Cuman kami nggak boleh sampai melihat yang makamnya itu ada posisinya di bawah. Nah jadi yang mau saya tunjukkan itu ini marble ini ada pengrajin dan marble ini keras sekali untuk bisa ini dibuat ada semacam ornamennya, ini batu juga ya. Nah batu ini direndam dulu dengan cairan sehingga mengeluarkan warna, terus kemudian diarsir ya, dipahat sedemikian rupa, digerinda, karena ini kan batu ya, jadi ini batu juga. Ini batu, terus ini digerinda supaya jadi halus seperti ini, dan bahkan bisa dipotong tengah-tengahnya seperti ini dengan tingkat presisi yang tinggi. Mereka tidak menggunakan laser. Saya waktu datang ke pengrajinnya melihat sendiri bagaimana proses kerjanya. Dan yang saya kagum tuh adalah bagaimana kekerasan sedemikian rupa bisa dihaluskan dan bisa menjadi indah ya. Jadi pelajaran yang saya dapat dari mereka adalah bahwa batu yang keras sekalipun bisa dibentuk menjadi seperti yang kita mau. Seperti keindahan. Ini bukan hanya begini ya. Ada yang sebesar dinding segini. Dengan batu yang lebih banyak lagi tentunya. Dan itu pekerjaannya mungkin bisa 6 bulan bahkan bisa 1 tahun. Kalau ini mungkin sekitar 2 minggu ya. 2 minggu, 3 minggu. Bagi saya tidak ada yang cukup keras
Sebagaimana ini juga Taj Mahal itu kan bisa dibentuk dengan sangat indah. Kalau kita mau membentuknya, jadi ya tentu harus ada alat. Kan nggak mungkin dengan tangan dipukulin lalu jadi. Nah alat itu kan akan membantu membentuk. Maka saya kira pelajarannya untuk budaya adalah kita, Mbak Gadis ya, rekan-rekan lain ya, pemirsa juga, kita juga bisa membentuk dan dibentuk oleh budaya ya, menjadi yang tadinya hatinya keras misalnya bisa menjadi, ini tidak mengurangi kekerasannya ya, Iya. tapi terbentuk kan tetap kerasnya sih tetap keras ya, namanya batu marble ya begitu, tapi dia dapat terbentuk menjadi lebih indah, bahkan ada seperti pori-porinya, ada jendelanya begitu, kayak jendelanya Wemen kan tuh lihat. Ya kan, nah itu menarik ya, jadi bahwa budaya itu membentuk dan kita bentuk. Keragaman budaya dengan segala artefak, beliefs, worldviews, macam-macam itu, cultural expression, cultural adaptation, culture shock, dan sebagainya, membentuk dan kita dalam proses itu juga terbentuk menjadi seperti apa budaya itu. Misalnya sebagai orang India, mereka menghormati orang asing ya, menghormati orang yang mau berkunjung ke tempatnya. Kita juga pada umumnya di Indonesia begitu. Dan mereka membentuk budaya orang lain. Seperti kalau setelah saya dari India, saya tidak pernah merasa menjadi orang yang sama lagi melihat budaya. Ya. Saya mungkin sudah ngajar budaya dari tahun 2007-2008. Dulu saya pernah ngajar multikulturalisme di Atmajaya dari tahun 2006. Nah, tapi itu kan mengajar. Itu berbeda ketika mengalami langsung. Sebelumnya tadi kita juga menyebutkan ya bahwa keragaman budaya di sini kan juga termasuk menjadi kekuatan pendorong dialog dan fondasi untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Nah, sesuatu yang lebih besar di sini adalah bisa dikatakan to find peace among other gitu, mencari kedamaian dan apa ya untuk Well-being lah, ya mungkin bagi kita well-being sekarang juga bahasanya gitu. well-being. Iya. Nah, dalam konteks keragaman budaya, definisi perdamaian budaya versi Bapak jika ditinjau dari komunikasi lintas budaya mungkin seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat dalam sejarah UNESCO sendiri. Mereka kan sebelum yang apa namanya Hari Keragaman Budaya ini, mereka di tahun 2005 kalau nggak salah itu juga ada hari untuk memperingati perdamaian ya. Jadi semacam apa World Peace Day atau apa versi UNESCO ya. Lalu kemudian ini kelanjutannya. Jadi saya akan bicara dua hal. Saya mengalami yang disebut kedamaian itu ketika di luar, ketika pergi ke luar negeri misalnya. Tapi juga ketika kemarin belum lama ini baru pulang hari Sabtu kemarin. Baru pulang dari Citorek. Citorek itu di Lebak Selatan, ya, bagian Lebak Selatan. Jadi turun ke bawah. Sudah dekat juga dengan gunung-gunung dan laut ya. Kalau sedikit ke selatan lagi baru laut Samudra Indonesia. Jadi saya semakin menjumpai bahwa ternyata modernitas, teknologi, termasuk handphone, smartphone, internet, ya, apa ini layar ya, semua perkakas teknologi, tidak selalu membawa yang peace of mind. Kalau saya melihat itu, waktu saya di India, situasinya memang sibuk ya. Parul itu lebih banyak jumlah mahasiswanya dari kita. Diperkirakan 65-67 ribu mahasiswa untuk berbagai jenjang ya. Di UMN kan mungkin 10-12 ribu something. Jadi hampir tidak ada hari itu mereka tidak lalu lalang di depan tempat kami menginap ya. Tapi malam-malam tertentu, hari-hari tertentu, terutama pas pergi berkunjung ke Taj Mahal gitu kan ya. Lalu pergi berkunjung ke ada beberapa tempat lain ya, tempat-tempat arkeologi ya, cukup banyak tempat arkeologi itu. Champagne site ya, ada salah satu namanya Champagne. Saya mengalami melihat artefak ya kan. Kan saya melihat artefak budaya. Ini kan artefak budaya juga, Taj Mahal. Saya mencoba membayangkan, mengimajinasikan apa yang mau diwariskan oleh orang-orang ini yang membuat ya masjid yang besar. Ini kan juga masjid ya, selain makam ya. Terus kemudian membuat patung yang tinggi-tinggi, patung tertinggi di dunia ada di sana ya. Itu di Gujarat. Kami mengunjungi juga patung tertinggi di dunia. Dan saya melihat kok dengan semakin banyak
artefak-artefak budaya itu sebenarnya mereka itu mau mengarahkan kita pada suatu keseimbangan antara yang tatanan batiniah dengan yang lahiriah. Lahiriah itu artinya fisik. Jadi tercapai apa yang disebut, mungkin orang Jawa yang mendalami ini mengerti ya, manunggaling kawulo lan Gusti. Saya yang kecil dengan Gusti yang disembah gitu ya. Karena Gusti itu kan bisa mengacu kepada Tuhan atau kepada raja atau sultan ya waktu itu. Jadi keselarasan jagat cilik, alam yang kecil itu di saya, di dalam batin, dengan alam yang besar, alam semesta bahkan, itu tercapai apa ya? Bukan konflik, bukan komparasi yang saling meniadakan, tetapi itu sesuatu yang membuat menjadi semakin fine tuning ya, kalau pakai bahasa yang lebih dipakai oleh ahli-ahli kosmologi misalnya, itu fine tuning. Kayak kita dengar Garputala gitu ya, ting, terus kita baru cari nada yang ting, oke ini adalah C gitu ya. Kan kita harus mencocokkan ini yang adalah pegangannya, Garputalanya, lalu alat musik kita, instrumen musik yang kita cocokkan ya. Misalnya gitar, piano, violin, dan sebagainya. Satu frekuensi gitu. Iya, jadi sefrekuensi. Mereka saling, frekuensinya itu tidak tabrakan dan tidak meniadakan, tetapi saling beresonansi. Beresonansi itu kan bisa saja bahwa ini yang di atas, ada yang di bawahnya. Itu satu. Jadi saya menemukan bahwa kemegahan ya, banyak sekali alam yang di India juga bagus, walaupun saya belum sampai ke Himalaya ya. Mungkin kalau sampai ke Himalaya lebih dahsyat lagi. Ini saya diundang sebenarnya untuk bulan Oktober nanti ke Punjab ya, ke salah satu universitas di Punjab. Punjab itu sekitar 200 km dari kaki Gunung Himalaya, udah dekat karena kan dia di atas. Gujarat masih sedikit di bawah. Jadi saya melihat itu di Citoret juga saya mengalami itu ketika malam-malam melihat gitu ya bintang, atau ketika berendam di sungai gitu ya. Atau ketika berbicara dengan para karuhun, mereka yang pini sepuhnya di sana. Mereka juga menekankan hal yang sama, sebagaimana yang saya waktu pengalaman di India ya. Jadi mereka menekankan bahwa hidup itu perlu memperhatikan keseimbangan. Tata lahir itu artinya yang fisikal, dengan tata batin, yang apa yang ada di dalam. Ya, pikiran kita kan juga di dalam. Hati kita, rasa kita di dalam, kehendak kita ada di dalam. Manifest keluar menjadi perilaku, menjadi tutur. Ya, itu konsep-konsep budaya yang kuat ya. Nah, keharmonisan antara tata lahir dengan tata batin, itulah yang mungkin agak sedikit terganggu atau mungkin banyak terganggu dengan keberadaan teknologi ciptaan manusia sendiri. Nah, ini yang sebenarnya saya mau mengatakan bahwa budaya itu bisa juga budaya teknologi. Karena teknologi itu adalah ciptaan manusia, dan manusia mengembangkan seperangkat cara untuk berelasi dengan teknologi. Misalnya ini teknologi kan, ya ini juga teknologi. Membuka ini kan, misalnya membuka barang sesederhana ini kan, membuka ini ada caranya, ada aturan, bukan dibanting yang jelas. Tetapi ada, ini kan dibuat dimudahkan ini. Ada ujung yang agak sedikit lebih menonjol. Coba kalau misalnya ini semua ini kan jadi kita nyari-nyari yang mana. Oke, setelah dibuka, ini dibukanya nggak bisa langsung kebuka semua. Pasti ada bagian yang terbuka lebih dulu, ada yang belakangan. Jadi manusia mengembangkan cara-cara dengan teknologinya untuk bagaimana kita berelasi, berurusan dengan teknologi. Ya. Dan budaya teknologi itu juga membuat kita menjadi melekat dengan teknologi. Karena budaya itu kan salah satu pengertiannya yang paling basic itu kan adalah ikatan. Ya. Culture ya, culture itu adalah ikatan. Kultivasi, mengikat pada nilai. Jadi kalau kita bicara budaya teknologi, teknologi itu membawa nilai yang tidak netral. Artinya dia tidak diadopsi oleh semua budaya sebagai hal yang sama. Api itu teknologi, ya kan? Roda itu teknologi, internet ya teknologi, AI yang kita sekarang lagi banyak omongin itu juga teknologi. Nah, semua teknologi itu membawa semacam logikanya sendiri-sendiri. Api tentu beda logikanya dengan generatif AI. Tetapi semua intinya itu adalah menguasai atau dikuasai nanti. Seperti api, kalau kita tidak dapat menguasai api, apa yang terjadi? Kita terbakar. Ada yang namanya kebakaran hutan, ada yang namanya kebakaran rumah. Gen AI sebagai salah satu produk teknologi terkini
Kalau kita tidak dapat menguasai, mengontrol, memanage Gen AI, apa jadinya? Belakangan disebut arahnya menjadi agentic AI. Jadi bagi saya sekali lagi, budaya yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah budaya yang mungkin makin menjauhkan manusia dengan alam. Pengertian sustainability yang dibawa oleh PBB itu ya dengan 17 SDGs ya dan diadopsi juga di UMN sebagai capaian-capaian yang mau kita kejar. Ketika saya ke Citorek, mereka sudah menjalankan itu 17 SDGs. Jauh sebelum ada rumusan yang bernama Sustainable Development Goals. Harmoni dengan alam mereka sudah melakukan. Harmoni dengan sesama mereka melakukan. Harmoni dengan peliharaan seperti ikan, ya, seperti ayam mereka sudah melakukan. Ya, tidak menyiksa misalnya. Lalu harmoni dengan tumbuhan-tumbuhan yang kecil, mereka punya hutan adat, hutan tutupan ya, artinya hutan larangan. Satu daun saja yang jatuh nggak boleh diambil. Mereka sudah melakukan. Jadi kita yang manusia menganggap diri modern, yang punya tanda kutip hak asasi manusia dan sebagainya, yang punya 17 capaian SDGs yang dikejar, ternyata kita malah semestinya setelah pengalaman saya belajar di Citorek kemarin, mungkin perlu lebih banyak belajar dari masyarakat adat yang sudah lebih dulu tinggal mengisi bumi ini sebelum namanya Indonesia menjadi merdeka diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka sudah tinggal ratusan tahun sebelum itu. Dan masyarakat adat ada cukup banyak tersebar di Indonesia, bukan hanya ada di misalnya Lebak tadi ya. Masyarakat Osing misalnya, di daerah Banyuwangi itu juga masyarakat adat. Tengger ya. Terus suku anak dalam, dan banyak sekali ada masyarakat adat. Mungkin kita malah perlu belajar bagaimana supaya, karena dalam kekhawatiran hari-hari ini cuaca ada super El Nino November nanti katanya akan datang. Kita lihat cuaca kita sekarang udah serba nggak menentu, ini bulan apa tapi hujan kok masih sering terjadi dan seterusnya. Mungkin kita perlu belajar dari mereka gimana berdamai dengan alam. Jadi bagi saya konsep perdamaian yang sekarang bukan lagi perdamaian antar hanya orang perorangan, konflik interpersonal misalnya, atau bangsa dengan bangsa, tapi manusia dengan alam. Nah kalau terus mau apa itu kan sebenarnya kita pelan-pelan sinkronisasi yang tadi saya sebutkan. Mencapai keselarasan. Alam berbeda dengan manusia, betul. Tetapi manusia bagian dari alam. Ada istilah yang dulu saya sempat suka katakan kepada mahasiswa saya. Man atau human being is not apart from nature, tetapi a part of nature. Bagian dari, bukan terpisah dari. Maka ujungnya perbedaan itu dikelola untuk hidup damai, hidup bersama, hidup yang selaras dengan kodrat. Kodratnya bergerak, bahwa kita memahami kodrat. Manusia tadinya dipikirnya kodratnya bisa satu memperbudak yang lain. Itu kan ada zaman perbudakan. Karena dipikirnya manusia yang lebih superior dapat memperbudak manusia yang lebih rendah. Tapi kan kita bergerak. Kodrat itu sekarang kita memahami kodrat enggak, manusia lahir sama. Jadi tidak ada yang lebih inferior, yang misalnya ras yang lebih inferior. Kita tahu ya Nazi ya cerita seperti itu. Tidak ada ras yang lebih inferior. Semua kita terlahir sama. Kita menghormati perbedaan, kita kelola perbedaan. Perbedaan itu seperti tanaman, mungkin kita tanam, kita tumbuhkan, kita rawat. Lalu kita hidup bersama dalam damai, dalam keharmonisan. Perdamaian yang seperti tadi kita bahas. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Hendar. Ya, baik. Atas ujangannya untuk kami semua. Mungkin ada rekomendasi buku atau film Pak? Buku. Terkait perbincangan kita pada hari ini. Ya, karena ini perpustakaan yang mengundang. Saya merasa perlu. Ini saya mau menunjukkan satu buku yang saya beli di India ya, waktu di Gujarat di sana. Waiting for the Mahatma. Mungkin teman-teman pernah dengar Mahatma Gandhi ya? Ini yang menulis adalah tokoh novelis, cerpenis juga ya, suka menulis cerita pendek, bahkan kartunis ya, menulis untuk anak-anak juga, R.K. Narayan. Ini terkenal sekali ya, mungkin seperti kita Pramudia Anantatur lah, selevel-level gitu ya. Walaupun beliau tidak memenangkan penghargaan Nobel ya, tetapi ini sangat dikenal di India, bahwa Waiting for the Mahatma ini menceritakan namanya Sri Ram ya, tokohnya namanya Sri Ram. Sri Ram ya, Sri Ram, dia mengatakan, dia bercerita tentang bagaimana dia mau mengikuti sosok Mahatma. Ya, ini fiksi ya, ini kisah fiksi. Tetapi sosok Mahatma memang benar ada kan, itu tokoh biografi ya. Dan dia mau mengatakan dengan mengikuti Mahatma dia berubah dari yang tadinya dia tidak peduli dengan lingkungannya, lingkungan sosial maksudnya.
menjadi dia lebih peduli dengan lingkungan sosialnya. Saya kira itu tantangan bagi kita sekarang. Dengan kita gadget-gadget itu emang kita jadi lebih peduli dengan lingkungan sosial. Dengan kita semakin screen time ya. Screen time sampai 8 jam, 12 jam, apakah kita semakin peduli? Di sini dia mengatakan apa yang membuat dia peduli dengan lingkungan sosial. Selain karena dia mengikuti Mahatma Gandhi yang dia hormati ya. Ini kan beliau tokoh luar biasa ya. Dengan etika yang sangat tinggi ya, etika ahimsa salah satu. Karena adanya cinta. Karena dia mengejar ada satu tokoh perempuannya di sini ya. Ada satu tokoh perempuan, saya lupa di sini namanya, tapi Sri Ram sangat menyukai itu ya. Sangat menyukai yang perempuan itu tadinya adalah followernya Mahatma Gandhi juga. Jadi dia ngikut Mahatma Gandhi itu sebenarnya karena tertarik dengan perempuan itu. Okay. Jadi ada cinta yang bersemi, cinlok gitu ya. Bukan bukan cinta yang dipaksakan, tetapi ini cinta karena dorongan hati. Jadi cintalah yang mengubah Sri Ram untuk mau dia menunggu demi Mahatma. Menunggu bisa lebih dekat, menunggu bisa berbincang-bincang dengan Mahatma. Ini kisah bagus, padahal ini terbitan lama ya. Ini terbitan tahun berapa ini? Edisi pertama 1967, dicetak 41 kali 2024. Oh, klasik ya benar. 2024. Cetakan pertama 67. 19. Jadi kita tidak perlu malu untuk membaca karya-karya klasik, karya-karya jadul lah kalau orang bilang. Karena kita selalu dapat belajar hal yang baik. Dan saya mengutip buku ini, beberapa passage, beberapa bagian dari buku ini untuk membuka pengajaran. Boleh dicontohin Pak? Apa Contoh itu? ya misalnya ini saya ambil aja ya. Ini ada satu bagian yang saya suka nih. Ini yang si perempuan yang disukain sama si Sri Ram ya, dia mengatakan begini. Emang kamu mau bohong, utter a falsehood? Dia tanya. Sri Ram menjawab, mengapa tidak? Terus dijawab lagi sama si gadis tersebut. Bukan gadis Mbak Gadis ini gadis yang ada di sini ya. Tidak ada yang boleh deket ke Mahatma Gandhi ya. Kalau dia bukan truth speaker. Kalau dia tidak bicara yang benar. Orang yang mau datang ke sini dan mau dekat dengan Mahatma harus mengambil sumpah. Bahwa harus mengatakan yang benar sebenar-benarnya sebelum datang hadir ke hadapan Mahatma dan berbincang dengan beliau. Ahimsa dan satyagraha. Satyagraha itu adalah berbicara yang benar, dipandu oleh kebenaran. Nah, biasanya terus saya buka. Dari kutipan ini kita belajar untuk jujur dengan pengalaman kita, jujur dengan perasaan kita. Mari kita bicara jujur karena di luar terlalu banyak kebohongan beredar, hoax ya misalnya ya. Terlalu banyak deepfakes. Maka di ruang kelas ini paling tidak kita buat di sini, mari kita belajar untuk saling bicara yang jujur. Jujur bukan berarti menyakiti ya. Jujur juga perlu disampaikan dengan welas asih. Nah, semacam itu membuka. Mari kita mulai kuliah kita hari ini. Begitu saya buka. Jadi ini menarik ya. Yang perkuliahannya Pak Hendar. Gaya perkuliahan itu saya. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama Mbak Gadis. Sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Terima kasih banyak. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan pada podcast hari ini, terutama tentang keselarasan hidup antara manusia dengan alam juga. Dan bagaimana kita bersosialisasi dengan perbedaan. Betul. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Gadis. Terima kasih Perpustakaan UMN. Terima kasih Mas. Ada yang mau diberikan dari library? Ya, terima kasih banyak ya Pak. Oke, terima kasih. Wah, terima kasih saya dapat ini. Yang waktu saya bawa ke India juga saya bawa begini. Untuk Parul University, tapi tulisannya Parul University. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Gadis, Perpustakaan UMN. Salam podcast, salam mendengar. Oke, luar biasa. Baik.